Dan invasi yang dilakukan oleh Pakistan itu langsung dibalas oleh India. Dan perang India dan Pakistan yang berlangsung sampai 1948 kemudian membuat Kashmir dan Jammu terbelah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Balik lagi sama gue Irfan Siregar, DM di story, make sure stories. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Barakallahu fiik. Pada video gue kali ini, gue mau ngebahas tentang India, Pakistan, dan Bangladesh. Jadi guys, jika ketiga negara ini disatukan, penduduknya itu akan berjumlah kira-kira 1,68 miliar manusia. Dan kalau itu disatukan, itu akan menjadi negara yang paling padat penduduknya di dunia. Pengandaian ini bukan sesuatu yang mustahil, guys. Sebab sebelum abad ke-20, ketiga negara ini itu pernah bersatu dalam daftar tanah jajahan Inggris. Ya kita tahulah ketiga negara ini adalah bekas jajahan Inggris, sama seperti Malaysia dan banyak lagi negara di Asia Selatan, Asia Tenggara itu bekas jajahan Inggris. India dan Pakistan merdeka dari Inggris pada tahun 1947, guys. Telat 2 tahun dari Indonesia, dan kita baru 17 Agustus kemarin. Dan mayoritas umat Hindu itu berpusat di India. Dan sedangkan banyak umat Islam itu untuk memilih menjadi warga negara Pakistan. Perpisahan ini kerap disebut partisi dalam catatan sejarah. Dan kelak masalah ini pula yang memicu perselisihan dua agama tersebut dan terus bertahan hingga sekarang. Ya kita tahu ya banyak banget kejadian-kejadian atau selisih paham antara India dan Pakistan itu sampai sekarang, guys. Dan kita tahu ketika kericuhan meledak di India beberapa waktu yang lalu, kaum fundamentalis Hindu menganiaya dan membunuh umat Islam secara sistematis. Dan para politisi yang tengah berkuasa, politisi India yang tengah berkuasa sekarang itu juga nampak tutup mata, guys. Pemerintah tidak membiarkan konflik antar agama berkecamuk. Jadi pemerintahnya itu nggak sesuai dengan apa yang mereka komitmenkan. Dan mereka tidak menindak tegas pelaku penganiayaan dan menyalahkan korban. Jadi malah korban yang disalahkan, guys. Anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata atau BJP, Giriraj Singh, menyebut bahwa seharusnya umat Islam di India sudah minggat, sudah pergi ke Pakistan. Jadi menurut anggota parlemennya itu harusnya warga Islam itu sudah pergi ke Pakistan. Yang pada tahun 1947 ketika Muhammad Ali Jinnah mendirikan Pakistan 14 Agustus, sehari berselang sebelum India bebas dari kolonialisasi Inggris. Dan kita ke Bangladesh, guys. Jadi si Bangladesh ini terjebak masalah agama, guys. Ketika India dan Pakistan kelabakan, terutama terkait pembagian teritori. Ya, sumber masalah perselisihan yang paling besar adalah daerah Kashmir. Dan guys, Kashmir dan Jammu merupakan daerah unik karena dipimpin oleh Maharaja Hindu, sedangkan umatnya banyak yang beragama Islam. Pakistan yang kala itu tidak sabar menjadikan Kashmir dan Jammu sebagai bagian negara mereka, kemudian menggelar invasi. Dan invasi yang dilakukan oleh Pakistan itu langsung dibalas oleh India. Dan perang India dan Pakistan yang berlangsung sampai 1948 kemudian membuat Kashmir dan Jammu terbelah, guys. Azad Kashmir dan Gilgit Baltistan dikuasai Pakistan,
lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh dikuasai oleh India. Gue juga kebayang India, ternyata India dan Cina itu di bagian Ladakh itu berbatasan guys. Dan kalau lo sempat dengar berita kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada sempat bersih tegang antara militer China dengan militer India. Jadi kelak Cina yang punya perbatasan dengan Kashmir dan Jammu juga menguasai beberapa sebagian daerah Ladakh. Tiongkok semuanya mau bro. Pada Januari 1949, seperti saran Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, jadi ada masukan dari PBB seharusnya Kashmir itu melakukan referendum untuk menentukan nasibnya sendiri guys. Ya kita tahu sampai hari ini realisasinya itu nihil. Dan Pakistan dan India masih berbagi daerah di Kashmir dan Jammu. Konflik-konflik kecil itu sering terjadi guys. Sering terjadi di sana, seperti pada tahun 2016 ketika kelompok pemberontak membunuh 18 tentara India. Masyarakat Bengali yang tinggal di bagian barat dan timur Bengal awalnya tampak tak terpengaruh oleh hubungan Pakistan dan India tanpa kontak senjata. Bengal Barat yang mayoritas beragama Hindu bergabung dengan India, dan Bengal Timur yang mayoritas beragama Islam bergabung dengan Pakistan. Padahal Bengal Timur itu berbatasan dengan India, tidak dengan Pakistan. Jadi kebalikannya ya, harusnya yang Hindu ya mepet ke India dan yang Islam itu mepet ke Pakistan. Kericuhan pun sering terjadi guys. Di masa merebaknya Liga Muslim, bahkan orang campuran keturunan Inggris India juga menjadi korban kekerasan. Menurut kesaksian Syekh Najimuddin Hashim yang menyaksikan kekerasan di Kolkata, ada sekiranya 100.000 orang Islam dari Liga Muslim yang dikerahkan ke Kolkata. Kejadian itu atau hari itu diingat sebagai Direct Action Day yang mengakibatkan sekitar 5.000 sampai 10.000 orang meninggal dunia dan 15.000 orang luka-luka. Dalam catatan Dirty Hands and Vicious Deaths, the US Government Complicity in Crimes Against Humanity and Genocide pada tahun 2018 yang disunting sejarawan Amerika Serikat Samuel Totten, pemimpin dari gerakan Liga Muslim Muhammad Ali Jinnah, memperingatkan Kongres di India, kami tidak akan menginginkan perang. Jika kalian mau perang, kami tentu akan menerimanya tanpa ragu. Begitu ungkapan dari Muhammad Ali Jinnah, Bapak Bangsa Pakistan. Bagi kami lebih baik India yang terpecah belah atau India yang hancur. Dan peristiwa ini membuat 10.000 orang Hindu meninggal dunia, 15.000 orang terluka dan 100.000 orang kehilangan rumah. Jumlah meninggal itu baru dari Kolkata saja guys. Jadi itu yang baru meninggal itu dari Kolkata aja, belum termasuk dari kota-kota lainnya. Diskriminasi terhadap daerah Pakistan menjadi sangat kuat ketika pemilihan gubernur jenderal pertama Pakistan pada tahun 1970, Mujibur Rahman, yang diusung oleh Liga Awami di Pakistan Timur, berhasil mendapatkan 160 suara dari 300 suara parlemen. Pesaingnya, Pakistan People Party, hanya berhasil meraih 81 suara. Seharusnya Rahman menjadi pemimpin Pakistan, tetapi P3 dari Pakistan ini menolak keputusan itu. Unjuk rasa meledak di Pakistan Timur dan gelombang suara meminta kemerdekaan sendiri dari bangsa Bengal semakin kuat. Dan pada hari Republik Pakistan tanggal 23 Maret, masyarakat Pakistan Timur berbondong-bondong menurunkan bendera Pakistan dan menarik bendera tersebut. Dan para masyarakat itu menaikkan bendera Bangladesh dengan lambang lingkaran merah dengan latar belakang warna hijau. Dan 2 hari berselang, Presiden Yahya Khan mengirim 18.000 personil pasukan ke Pakistan Timur untuk menjegal demonstrasi itu. Operation Searchlight, demikian nama operasi militer tersebut, berakhir sebagai genosida etnis Bengal di Pakistan Timur guys. Dan hasilnya 30 juta orang Bengal kehilangan tempat tinggal, 10 juta mengungsi ke India, dan setidaknya 1 juta orang itu meninggal pada kejadian itu.
Dan pada tanggal 26 Maret, Rahman ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Tapi Pakistan sedikit terlambat guys, karena Rahman ditangkap hanya beberapa jam sebelum mendeklarasikan kemerdekaan Bangladesh. Dan dalam sebuah catatan yang disunting ahli politik Ali Riaz, Political History Science Independency 2016 menyebutkan Syekh Mujib dengan tenang menunggu untuk ditangkap. Dan masih dalam buku yang sama, pada tanggal 26 Maret 1971, media Los Angeles Times menggambarkan bahwa deklarasi kemerdekaan dilakukan di tengah-tengah perang terbuka yang berkecamuk. Jadi deklarasi itu dilakukan ketika masih perang guys. Dan siaran radio kala itu menyatakan Syekh telah mendeklarasikan 75 warga Pakistan Timur kini menjadi warga negara Bangladesh yang berdaulat. Dan lantas apa hubungannya dengan India guys? Jadi setelah deklarasi itu, hubungannya dengan India itu apa? Dan setelah deklarasi itu, Bangladesh terlibat perang dengan Pakistan. Jadi Pakistan musuhnya dua nih, ada India sama sebagian Bangladesh. Dan Indialah yang senantiasa memberikan bantuan. Jadi bagaimanapun konflik agama dengan Pakistan terus membayangi India. Bangladesh ini berdiri atas fondasi itu guys. Jadi dia tetap ngikut aja. Kalau dia diserang sama Pakistan ya India pasti bantu. Ya karena kita tahu ya ada sebagian Bangladesh itu Muslim, ada sebagian Bangladesh itu beragama Hindu. Oke guys, itu saja yang dapat gue sampaikan. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf. Pada Allah gue mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Gue Irfan Siregar pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.